Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sampean curang dengan harta warisan, curang atas pembagian harta warisan, kebanyakan yang terjadi hidupnya tidak akan pernah bahagia. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanza'an qawli wa bi'li wa niyati bihi astaghfir min kulli da'i wa nuru dalilul qalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hazzil unshayayn. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Shadaqallahul azim. Ayo A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فلأمه الثلث فإن كان له ikhwatun فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullah, berwasiat kepada kalian siapa Allah, fi auladikum, di dalam anak-anak kalian, lizzakari, yaitu laki-laki, mithlu hadzil unsain, seperti hadzin, bagian dari unsayain, dua perempuan. Ini wasiat ini masih tetap berkenaan dengan harta warisan. Jadi betul-betul harta warisan ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi permusuhan, tidak terjadi percekcokan di dalam keluarga yang ditinggalkan. Jadi Allah berwasiat kepada kita, fi auladikum, di dalam anak-anak kita, lizzakari, yaitu laki-laki, mithlu hadzil untayain, semisal dua untayain, hak dari perempuan. Jadi harta warisan ini laki-laki mendapat dua kali dari perempuan. Jadi misalkan harta warisannya 1 juta, terus punya anak 3 orang, 1 laki-laki 2 perempuan. Yang laki-laki mendapatkan separuh, yaitu 500. Yang 2 perempuan mendapatkan 1/4 iding, yaitu 250-an. 250 ditambah 250, separuh dari haknya laki-laki. Jadi jangan sampai kita keluar dari ketetapan yang Allah sudah bikin, sudah dibuat, ketetapan yang sudah ditetapkan. Jadi hak dari seorang laki-laki yaitu 2 kalinya perempuan. Makanya sangat penting, sampai juga Kanjeng Nabi Muhammad berwasiat kepada kita melalui Abu Hurairah. Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati. Itu daunya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid, belajarlah kamu tentang warisan.
ilmu-ilmu tentang hak waris, wa'allimuha, dan ajarkanlah ke yang lainnya apabila engkau sudah paham. Fa innahu nisful ilmi, maka sesungguhnya ilmu faraid ini separuh dari ilmu. Jadi sangat pentingnya ilmu faraid ini, sampai Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan bahwa faraid ini separuh dari ilmu. Wa huwa yunsa, dan besok wa huwa yunsa, ilmu faraid ini akan dilupakan di tengah masyarakat. Wa huwa awwal syai'in yunza'u min ummati, dan besok ilmu faraid ini adalah sesuatu yang akan dicabut pertama kali dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat penting, namun besok akan dilupakan di tengah-tengah masyarakat tentang ilmu pembagian warisan, pembagian harta waris. Sekarang lebih mengutamakan umumnya. Kalau umumnya anaknya 3, langsung dipotong rata kepada tiga anaknya. Namun ketetapan dari Allah tidak seperti itu. Apa-apa yang sudah ditetapkan jelas oleh Allah di dalam Al-Quran, kita wajib melaksanakannya. Fa in kunna nisaan, maka jikalau ada nisaan, perempuan-perempuan, fawqa thnataini, atau di atas 2 perempuan, 3, 4, semua anaknya perempuan, falahunna thulutsa ma taraka, maka bagian dari perempuan-perempuan itu 2/3 dari apa yang orang tuanya ditinggalkan, yaitu harta warisan. Jadi perempuan-perempuan itu mendapatkan 2/3 dari harta warisan. Jadi kalau anaknya ada 2, ya semuanya itu dapat 2/3, dibagi rata 2/3 itu. Wa in kanat wahidatan, maka jikalau ada wahidatan, anaknya itu hanya 1 perempuan saja, walahan nisfu, maka yang menjadi haknya adalah nisfu, separuh dari harta warisan. Wali abawaihi, dan dimiliki oleh kedua orang tuanya, likulli wahidin minhuma as-sudusu, dan juga berhak orang tuanya, kalau masih ada orang tuanya, anaknya meninggal, orang tuanya masih ada, likulli wahidin minhuma as-sudusu, setiap masing-masing bapak atau ibunya mendapatkan 1/6 dari apa? Mimma tarok, dari harta warisan yang ditinggalkannya. In kana lahu walad, syaratnya jikalau ada lahu, milik dari si mayit tadi, waladun, seorang anak laki-laki. Ini kalau mempunyai anak, mempunyai ahli waris laki-laki, orang tuanya juga mendapatkan. Bukan cuma anaknya tok yang mendapatkan ahli waris. Kalau orang tuanya masih hidup, orang tuanya mendapatkan masing-masing 1/6 dari harta warisannya. Jadi kalau sampean mati, terus sampean masih mempunyai orang tua, jadi hartanya sampean itu orang tuanya
bapak dan ibunya mempunyai hak atas harta kalian itu seperenam. Fa illam yakul lahu waladun, maka jikalau tidak ada lahu yang dimiliki oleh si mayit tadi waladun, alias tidak punya anak, wa warithahu, maka dan dia mendapatkan warisan si mayit itu abawahu, dari bapaknya, dari orang tuanya, wali ummihi thuluth, maka ibunya mendapatkan sepertiga dari harta warisnya. Jadi apabila seorang anak laki-laki meninggal terus dia tidak mempunyai anak, harta warisannya dulunya dikasih oleh orang tuanya, maka umminya, ibunya itu mendapatkan sepertiga dari harta kekayaannya, harta warisannya itu. Fa in kana lahu, maka jikalau ada lahu dimiliki oleh si mayit ihwatun, saudara. Jadi si mayit mempunyai saudara, wali ummihi sudusu, maka umminya, ibunya mendapatkan seperenam. Kalau si mayit mempunyai saudara, jadi dibagi-bagi juga kepada saudara-saudaranya. Syaratnya pembagian itu mim ba'di wasiyatin yusi biha, dari setelah wasiat yang telah dituliskan, yang telah diucapkan, au dainin, atau dari hutang-hutangnya si mayit. Jadi laksanakan dulu tanggungannya si mayit. Punya uang si mayit 1M, hutangnya 500 juta. Selesaikan dulu tanggungan si mayit. 500 juta dibayarkan terlebih dahulu. Jangan nggak mau tahu, ahli warisnya nakal, dapat warisan 1M, nggak mau tahu tentang hutang-hutang orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Terus wasiat yang si mayit tadi sampaikan, aku kalau besok mati, aku berwasiat kasih uang ke Pak Yai 1 juta. Laksanakan dulu wasiatnya itu, yang sudah tertuang, tertulis atau terucap, dilaksanakan terlebih dahulu. Namun ingat, wasiat jangan sampai melebihi dari sepertiga harta yang diwariskan, kecuali hutang. Kalau hutangnya wakil, harta warisannya 1M, hutangnya 2M, sama, harus dibagi rata sesuai dengan ketetapan yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Itu juga warisan yang harus keturunannya selesaikan, menjadi tanggung jawab dari keturunannya. Yang banyak menanggung dari hutang-hutang sama sesuai dengan pembagian warisan. Kalau yang laki-laki separuh atau 2 kali lipat dari tanggungan yang anak perempuan. Misalkan hutangnya 500 atau 1M, hutangnya 1M yang harus ditanggung sang laki-laki, misalkan punya anak 3 seperti tadi, 1 laki-laki 2 perempuan, yang menjadi tanggung jawab separuh dari hutangnya itu, yang 500 juta itu adalah laki-laki.
Yang perempuan, dua perempuan tadi menanggung 250 juta masing-masing putri-putrinya itu. Jadi berat jadi laki-laki itu. Tapi banyak kejadian sekarang, tatkala orang tuanya mewarisi harta warisan yang cukup banyak, putra-putrinya, kerabat-kerabatnya nggak mau tahu terhadap tanggungan-tanggungan atau hutang-hutang si pemberi waris tadi atau si mayit tadi. Jadi meninggalkan hutang. Kasihan si mayit, kasihan yang almarhum diuber-uber hutang. Bisa saja besok kalau nggak diampuni oleh Allah, oleh si pemberi hutangnya itu, bisa saja seseorang yang sudah meninggal membawa hutang, dia besok kelak di yaumil kiamah akan menjadi orang yang bangkrut. Karena amal ibadahnya, amal kebaikannya, pahala-pahalanya akan ditukar dengan hutangnya. Karena besok di yaumil kiamah itu nggak ada dinar, nggak ada dirham, kecuali adalah pahala dan dosa. Kalau sudah habis pahalanya diberikan kepada orang, kemudian ada yang masih nagih misalkan hutangnya, maka dosa-dosanya si pemberi hutang itu akan diambil oleh orang yang berhutang. Makanya kalau harta warisan ini betul-betul harus dipahami karena sangat penting sekali. Kasihan orang tuanya punya hutang tapi anak-anaknya nggak mau tanggung jawab. Padahal sebelum mayit itu diberangkatkan, urusan hutang piutang sudah dijelaskan biasanya oleh Pak Mudin atau Pak Kiai di kampung-kampung. Apabila punya urusan hutang piutang nanti diselesaikan terhadap ahli warisnya. Yang punya piutang ya nyauro kepada ahli warisnya, yang punya hutang nagio kepada ahli warisnya. Aba'ukum wa abna'ukum, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, la tadruna ayyuhum, tidak mengerti, tidak tahu kalian ayyuhum, yang mana mereka di antara mereka aqrabu lakum, yang dekat dengan kalian, naf'an, dan bermanfaat bagi kalian. Kita nggak tahu dari yang kalian kasihkan harta warisannya itu, nggak tahu yang mana yang dekat dengan kita, yang mana yang bermanfaat dengan si mayit. Tidak tahu. Makanya karena kita tidak tahu, fariidatan minallah, maka kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Apa kita pasrahkan semua ini kepada Allah. Nggak usah pusing-pusing kita. Yang penting sesuai dengan ketetapannya Allah sudah kita laksanakan. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Allah itu aliman, maha mengetahui, hakima, dan maha bijaksana. Jadi kita nggak boleh terbesit di dalam hati untuk mencurangi harta warisan kita. Misalkan orang tua kita meninggalkan harta warisan 1 M di lemari, terus kita pek dewe dulure nggak dikei. Karena kita yang ngeramut, kita ambil uang emas, cincin, kalung, gelang, diambil semua terus disingit. Nggak boleh. Kita harus transparan terhadap saudara-saudara kita, karena innallaha kana aliman hakima. Allah itu mengetahui. Kalau sampean curang dengan harta warisan, curang atas pembagian harta warisan, kebanyakan yang terjadi hidupnya tidak akan pernah bahagia, keluarganya tidak akan barokah. Terus
bisnisnya biasanya tidak berjalan sesuai dengan rencana, alias kebanyakan bangkrut karena dia telah curang dalam pembagian harta warisan. Tidak boleh curang-curang, kita apa adanya aja. Makanya kita betul-betul belajar tentang ilmu faraid ini, ilmu tentang cara bagaimana memberikan atau membagi harta warisan, agar dalam keluarga kita, dalam saudara-saudara kita tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian, tidak ada pengkerengan satu dengan yang lainnya. Kalau kita ingin hidup barokah, harta kita juga barokah, kita jangan lupa kita harus mencari ilmu yang barokah. Bahkan ditegaskan oleh Kanjeng Nabi bahwa ilmu faraid ini adalah separuh dari ilmu. Karena di dalam dunia ini ada alam kehidupan, juga ada alam kematian. Kalau yang ilmu faraid ini adalah ilmu yang mengatur setelah seseorang memasuki alam kematian. Sekarang banyak orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu keduniaan, bisnis, berdagang, berentrepreneur, kemandirian umat semua. Namun sekarang ilmu faraid sudah banyak dilupakan. Ilmu faraid sudah banyak ditinggalkan. Akhirnya dalam pembagian harta waris kebanyakan tidak sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Akhirnya keberkahan dicabut oleh Allah. Makanya besok yang pertama kali dicabut oleh Allah adalah ilmu faraid. Wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati, kata Kanjeng Nabi. Besok yang akan dicabut pertama kali oleh Allah adalah ilmu faraid. Makanya kita betul-betul belajar, mumpung kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, kita pergunakan umur kita, waktu kita sebaik-baiknya. Terutama kita belajar ilmu, diantaranya adalah ilmu faraid, ilmu yang mengatur tentang ahli waris atau harta warisan. Semoga kita mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan kekuatan dari Allah, sehingga kita diberikan barokah oleh Allah, dipahamkan ilmu oleh Allah, dan juga dipahamkan ilmu faraid, sehingga hidup kita barokah, hidup kita bahagia, hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.